Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ada sukacita baru-baru kali ini. Lambaikan tangan, katakan haleluya. Puji nama Tuhan saja yang terindah, kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Kita akan sama-sama mulai ibadah. Siapkan hati, pikiran dan seluruh kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan pada saat ini. Berikan hati yang terbaik untuk hadirat Tuhan. Bila pada saat ini Tuhan yang luar biasa menguasai hidup kita dengan kasih baik. Sehingga setiap kita yang hadir pada saat pagi hari ini, tanpa kecuali kita boleh menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Haleluya. Kau yang
Kita syukur Tuhan buat kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Pada saat yang terindah Tuhan, kami boleh kembali berkumpul bersekutu di rumah-Mu Tuhan. Bukan suatu tradisi atau kebiasaan kami datang setiap hari Minggu, tapi ialah hari ada suatu hari yang luar biasa di mana Engkau panggil kami untuk kami bersekutu memuliakan nama. Mari Engkau akan mengurapi setiap pribadi yang masih pribadi pada saat ini. WL sehingga pemain musik terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan pada saat ini melaporkan kebenaran firman-Mu. Koreksan terima tamu dan setiap umat-Mu yang berbagian dalam pelayanan pada saat ini. Bila otoritas Allah yang tinggi mengurapi kami sampai pribadi. Engkau mengurapi setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Persatukan kami dalam Tuhan roh dan jiwa. Sehingga kami dalam satu hati memuji muliakan nama-Mu. Sembunyikan kami di belakang kuasa-Mu Tuhan. Bila setiap kami yang ada pada saat ini tidak pandang siapa yang di hadapan mereka, tapi bila kami semua memandang kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap ibadah. Berkati ibadah bersatu mulai awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bila Engkau yang ambil alih setiap kepemimpinan ibadah bersatu. Hadirat pada tengah-tengah kami. Kami rindu lawatan Allah yang luar biasa dikerjakan Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami pada saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya. Selamat datang dan selamat melayani kepada Bapak Dr. Bos Vito yang pada saat ini akan bersama-sama kita nikmati berkatnya ya. Tuhan berkati kita semua. Kita akan puji Tuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan, kita mau kasih tos kanan kiri. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Kita mau lebih di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan Dia telah mati baik. Haleluya.
Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Kita sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya.
Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak terselami terselidiki jalan-jalanmu, tetapi yang menyatakan pribadimu melalui putramu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit bagi kami semuanya. Saat ini Bapa, bersama kami akan belajar firman-Mu dan buat kami semakin seperti Engkau, sampai kami sempurna seperti Bapa. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesua Masiah, Sang pemilik nama di atas segala nama, bersama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Ya, salam kenal ya. Saya perlu mengenalkan diri saya karena mungkin ada banyak yang belum kenal. Tapi di beberapa tempat ternyata ada juga yang kenal, walaupun saya belum pernah ke gereja di situ. Karena mereka punya persekutuan kemana-mana, jadi ketemu saya di situ. Ya, nama saya Puspito. Bersyukur, terima kasih banyak pada Pak Pendeta Yeremia yang sudah memberi izin kesempatan kita main di sini. Ya, saya dari Kota Malang. Profesi saya ini profesi yang lucu juga zaman dulu ya, ditakuti anak-anak tetapi diidolakan anak-anak. Kenapa? Kalau takuti biasanya kalau mereka sakit, awas tak orang dokter disuntik lah, ditakuti ya. Mereka akhirnya takut. Tapi diidolakan. Karena kalau ditanya zaman dulu, sekarang mungkin berbeda ya. Kalau ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter. Wah, seperti itu kan dulu, sekarang beda lagi. Cita-citanya apa? YouTuber. Beda ya. Jadi saya dulu itu saya melayani Tuhan dari awal ya, dari lahir. Artinya saya di lingkungan hamba Tuhan. Bapak saya, keluarga saya, kakak, sepupu, semuanya pendeta semua. Jadi sejak kecil saya dilatih Tuhan melayani. Dan ketika saya lulus dokter 30 tahun yang lalu, saya awal-awalnya jadi dokter yang nyambi hamba Tuhan. Tapi hari-hari ini beberapa tahun belakangan, bahkan setelah pandemi diubah Tuhan jadi hamba Tuhan yang nyambi dokter ya. Baik saudara, kita akan lihat di dalam klik ini ya, silakan. Jadi saya percaya bahwa kita mendirikan akan hal ini ya, tentang pertolongan Tuhan. Sesuatu yang tidak asing, tetapi kita akan belajar bersama karena banyak orang, terutama orang percaya, tidak sadar dia sudah ditolong Tuhan. Saya mengatakan ini karena saya mengalami sendiri, tidak sadar sudah ditolong Tuhan. Jadi berbicara soal pertolongan Tuhan ini berbicara soal beban masalah berat. Kenapa? Orang yang mengalami pertolongan Tuhan berarti orang itu sudah melewati masalah, betul ya? Karena tidak ada orang yang ditolong Tuhan tanpa ada masalah. Kalau kita tidak ada masalah, jalan-jalan aja lancar, tidak perlu pertolongan. Buat apa? Tapi kalau kita sudah kena masalah, baru ditolong Tuhan, ditolong orang lain, kan gitu. Masalah ini kunci dari pertolongan. Dan kita harus tahu beban berat, beban masalah yang paling besar, yang paling serius di mata Tuhan ya, bukan di mata manusia. Kalau di mata manusia apa beban masalahnya? Sakit penyakit, kekurangan ekonomi, ngelamar pekerjaan di mana-mana nggak diterima, jodoh nggak dapat, itu masalah besar bagi seseorang secara manusia. Tapi bagi Tuhan bukan itu masalahnya. Masalah terbesar bagi Tuhan adalah dosa manusia. Itu masalah besar. Tapi tentu saja ada solusinya di dalam itu. Ikuti saja. Jadi ada solusinya di dalam Matius 11:28 yang kita sudah hafal betul ya. Marah kepada aku semua yang Kristus beban berat, aku akan berikan kelegaan. Ini solusinya. Jadi kalau kita punya masalah penyakit kanker stadium berapa, stadium 4, paru-paru yang batuk keluar darah tidak sembuh-sembuh, atau kita hutang sudah mungkin ratusan juta, bagi kita itu masalah berat, tetapi bagi Tuhan bukan itu masalahnya. Dosa. Apa yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan itu masalah bagi Tuhan. Karena Dia ingin manusia yang diciptakan itu serupa dan segambar dengan Dia. Tapi kita beda cara pandang ya, beda cara pandang dengan Tuhan. Tapi ini ada kabar gembira bahwa Dia akan berikan kelegaan. Jadi kalau kita lihat pertolongan Tuhan itu melegakan, tadi katakan melegakan, artinya melegakan tuntas.
Kalau dia mengampuni dosa Israel tuntas, sampai selesai. Nanti secara jasmani kita juga demikian, juga sempurna. Itu sama saja dengan tuntas tadi, melegakan, pertolongan Tuhan melegakan, sempurna. Dan ajaib, pertolongan Tuhan tidak hal biasa, tapi hal yang supranatural, yang ajaib. Kalau kita diberi kesaksian itu pasti banyak yang kesaksian pertolongan Tuhan yang ajaib. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kan gitu. Pertolongan Tuhan itu sangat ajaib, sangat ajaib. Kalau bukan ajaib, bukan Tuhan kita. Ya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat. Kalau bukan ajaib, itu bukan Tuhan, tapi Tuhan KW, Tuhan abal-abal. Dia tuntas menyelesaikan masalah sampai akhir. Makanya dia di atas kayu salib mengatakan apa? Sudah selesai, tuntas, nggak setengah-setengah. Kalau kita punya utang uang, misalkan 1 juta, mungkin ada orang menolong kita, wes tak tolong, dia membayar 700.000. Ada 300.000 kita utang. Wes seneng dibantu, tapi masih ada, belum tuntas. Kalau Tuhan, hutang kita sudah lunas dibayar sampai nol. Ini Tuhan kita. Tapi hari ini kita akan melihat bukan pertolongannya secara rohani, bahwa kita sudah diselamatkan. Makanya jangan lepaskan iman kita. Jangan pernah lepaskan iman kita. Tetap setia sampai akhir. Bahkan Tuhan itu sudah hampir datang, masih saja ada orang yang menjual imannya, entah karena masalah apa. Tapi hari ini saya ingatkan kembali kita semuanya, tetap percaya Yesus sampai akhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Karena bisa berarti keselamatan buat kita sampai kekekalan. Tapi bagaimana kita melihat Tuhan nolong kita? Bagaimana caranya? Nah ini yang kita lihat ya. Tidak waktu banyak, karena kita harus melihat ini. Karena banyak orang belum merasa ditolong Tuhan. Ini perkara jasmani. Dan saya diubahkan Tuhan, saya melihat cara Tuhan menolong kita itu kadang-kala tidak kita sadari. Yang pertama, ini yang paling sering, anak-anak Tuhan pasti mengalami ini. Beban berat masalah segera dihilangkan. Yang paling suwen, paling sering, paling seneng. Kenapa? Segera. Kan kita inginnya itu instan kan. Apa-apa copet. Sekarang buku masakan aja dulu pakai tuh campur-campur beli ini. Sekarang buku masakan dan 1 paket ini sudah ada. Indomie rasa apa aja ada. Instan, cepat. Dan ini kita juga seperti ini. Saya juga pengen seperti ini. Kita punya masalah apa, langsung hilang. Kita bersuruh, Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Saat itu juga tidak pakai lama, Tuhan tolong. Ini yang kita rindukan. Tetapi jangan lupa, Tuhan punya cara lain ya. Ada buktinya, kita akan lihat. Jadi ketika kita punya beban masalah seperti ini, Tuhan bisa gantikan dengan sukacita. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku. Oh sukacita, karena apa? Beban yang berat ini hilang sakal. Saya menurut banyak orang-orang yang punya penyakit yang begitu serius berdoa langsung hilang. Tapi di sisi lain ada orang yang lain yang Tuhan tolong dengan caranya yang lain. Kita akan lihat. Ini loh. Beban berat langsung hilang. Siapa nggak senang? Wah senang ya. Senang banget ini. Pasti lah. Sudah menikah 5 tahun, 6 tahun kok belum punya anak. Berdoa. Yesus tolong. Bulan depan sudah berhenti haid. Berarti saat dia berdoa Tuhan jawab. 9 bulan kemudian lahirlah. Ini yang kita senang. Ini seperti apa? Seperti dalam Keluaran 14:21. Ini kisahnya orang Israel dari Nabi Musa. Lalu beberapa dibelah dan dibuat tanah kering. Kenapa? Ini langsung terjadi. Di belakang ada tentara Firaun, di depan laut Teberau.
Mereka berseru, Tuhan tolong. Tidak pakai lama, Tuhan suruh Musa angkat tongkatnya, terbelah lautan itu. Terbelah. Belum ada dalam sejarah. Makanya saya katakan pertolongan Tuhan itu ajaib. Saat itu juga terjadi. Yang membelah laut dan teguhkan badai, yang mustahil untuk seterusnya kan gitu. Dia membelah lautan langsung, dan saya katakan ada 4 kata di cadar nanti buktikan sendiri, ditulis di tanah kering. Halo, bisa dengar yang pernah ke laut? Saya dulu sering ya, ke laut sebulan bisa 2 kali. Dan saya juga melayani salah satu beberapa GPD juga di tepi laut sana, pantai selatan di Trenggalek sana. Kita tahu kalau pergi ke laut saat surut, misalkan sore hari, berarti kan baik. Saya ingin tanya, lautnya kering atau basah? Kok aku takut? Kok gak tahu nang laut saya? Ya basah. Tidak ada laut waktu surut itu kering 100% tidak ada. Betul-betul kan tidak ada. Tetapi Alkitab kita mencatat ketika mereka menyeberang laut Tebrok dengan luar biasanya kekuatan dan kuasa Tuhan di belah lautan itu, dan laut itu menjadi tanah yang kering. Saya baca di beberapa terjemahan semuanya sama, tanah yang kering, betul-betul kering, tidak nyemek-nyemek. Ini Tuhan kita, ajaib, tuntas, sempurna pertolongan Tuhan. Dan ini segera terjadi ketika mereka berseru. Nah, kalau kita baca ini, kita akan lihat, wah saya ingin seperti itu. Semua orang pasti ingin seperti itu. Tapi ada 2 cara kedua yang Tuhan kerjakan. Masalah sementara waktu tetap ada, tapi Tuhan yang kita sembah memberi kekuatan bagi kita untuk menanggungnya. Ini yang tanpa kita sadari, saudara. Saya ingin membuka mata rohani kita masing-masing saat ini, bahwa ketika kita berseru pada Yesus, saat itu juga Tuhan sudah dengar. Tuhan tidak pernah tuli. Tidak pernah tuli. Saat itu juga ketika anaknya berseru, dia tidak pakai lama, dia langsung menolong. Tapi caranya berbeda. Kalau tadi langsung masalah dihilangkan, punya beban berat di pundak langsung diambil. Tapi hari ini kita lihat yang kedua ini, yang jarang orang percaya sadari. Tuhan biarkan masalah itu tetap ada, tapi Tuhan pertolongannya akan memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Paulus mengalami ini, saudara. Dia katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saudara, kalau baca Filipi 4 tadi ya, di ayat sebelumnya, Paulus mengalami kelaparan, Paulus mengalami ketelanjangan, kekurangan segala hal. Aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kemiskinan, aku tahu apa itu. Tapi Tuhan beri kekuatan padaku untuk menanggungnya. Artinya apa? Masalah itu dibiarkan Tuhan tetap ada. Tetap ada. Tapi Tuhan gantinya dengan cara tadi yang pertama. Dia menolong, tapi Dia memberi kekuatan. Tidak banyak orang yang bisa mengerti akan hal ini. Mereka hanya tahu Yesus menolong ketika masalahku hilang. Yesus menolong ketika penyakitku sudah sembuh. Yesus menolong ketika hutangku lunas. Yesus menolong ketika ini sudah selesai. Yang pertama tadi. Tapi hari ini kita akan melihat Yesus menolong ketika masalah itu tetap ada. Tapi kita tidak sadar bahwa kita diberi kekuatan untuk kita menjalaninya. Salah satu contohnya ya Paulus ini. Dia mengalami hal seperti itu, tapi dia tetap berjalan dalam. Saya juga banyak mengenal hamba Tuhan yang punya penyakit berat. Dia berdoa itu terjadi dengan kesembuhan, tapi dia meninggal. Hamba Tuhan Setia. Salah satu hamba Tuhan di Kota Malang, seorang perempuan, dia datang ke saya, dia ngomong dengan Mbak Asil,
Pak, ini saya sudah divonis salah satu rumah sakit kanker, sudah nyebar, bagian payudara sudah menyebar ke berbagai tempat. Saya sudah di kemo, tapi tambah hari tidak makin membaik, tapi semakin menurun. Dia seorang hamba Tuhan yang aktif melayani. Dia datang sambil konsultasi, sambil berdoa. Kita doakan sama Tuhan beri kekuatan, tolong pikiran saya, Tuhan tolong dia sembuh. Tapi saya mungkin dia juga seperti itu. Tapi dia berkata apa pada akhirnya? Saya tetap melayani hingga akhir. 1 bulan kemudian saya dengar dia sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan setia. Kita mungkin tidak tahu rencana Tuhan bagaimana, tapi pertolongan Tuhan sampai akhir dia bisa menanggung penyakitnya. Di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah yang kita sudah hafal betul, namanya Hananya, Misael, Azaria, yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Saya suka nama asli mereka karena kalau dikupas nama mereka ini artinya luar biasa. Hananya, Misael, Azaria. Tapi kalau Sadrak, Mesak, Abednego dikupas artinya beda, ya. Menjurus ke dewa-dewa Babel karena mereka ditawan di negeri Babel. 3 orang ini mengalami masalah berat karena imannya. Harus masuk ke dapur perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat, dilempar ke sana. Seandainya Tuhan kita itu monoton, pakai cara yang pertama tadi, dia akan gunakan apa? Langsung dipadamkan apinya, betul ya? Kalau Tuhan kita seperti itu, Tuhan kita tidak seperti itu. Dia tolong Hananya, misalnya Azaria dimasukkan ke dapur api, langsung Tuhan bisa padamkan seketika juga, padam, mereka selamat. Tapi mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan yang seperti itu. Yang dialami apa? Apinya tetap ada. Ini bukan api halusinasi, tapi api beneran. Buktinya apa? Yang melempar dari jarak jauh aja melempar. Melempar itu artinya jarak jauh. Kalau dekat kan panas, melempar itu mati. Betul-betul mati. Melempar karena panas sih, kalau dekat nggak mungkin bisa mati. Tapi Tuhan membiarkan api itu tetap ada, saudara. Tidak dipadamkan. Seperti tadi ada lautan, langsung Tuhan hilangkan lautan itu jadi tanah kering. Tetapi saat kita melihat Hananya, Misael, Azaria tidak seperti yang Tuhan kerjakan. Tetapi apinya dibiarkan tetap ada. Bedanya apa? Nah, kita tahu misalnya ini. Tuhan beri kekuatan bagi mereka bertiga untuk menanggung api itu. Jadi kebal. Halo, jadi kebal. Kalau sudah punya masalah yang hari ini tampaknya belum jawab Tuhan, sebenarnya Tuhan bisa jawab. Jadi kebal. Punya penyakit, punya apapun jika masalah, kita pasti jadi bisa menanggungnya sampai akhir. Jangan takut akan masalah ini, saudara. Ini masalah-masalah yang sepele, masalah yang besar. Tadi di awal saya sudah katakan dosa itu loh masalah di hadapan Tuhan yang serius, yang harus diselesaikan betul. Daniel 3:23 memberikan contoh yang paling baik. Kita tahu bahwa Tuhan bisa saja membiarkan masalah itu terjadi, tapi Dia memberi kekuatan bagi kita. Dia ada 2 hal kesimpulannya. Pertolongan Tuhan itu masalah segera dihilangkan. Ini yang paling kita suka, paling kita kalau kita juru milih, saya juga kalau juru milih pasti yang pertama, saudara. Angel yang kedua itu berat. Tapi Tuhan bisa kerjakan 2 hari saja. Masa dihilangkan. Tapi bagi orang yang percaya, yang mau dibentuk Tuhan, yang mau diproses Tuhan, kita mengalami yang kedua ini, saudara. Ini proses namanya. Kan pertama biasanya untuk Kristen-Kristen bayi yang baru percaya. Tapi Kristen yang sudah mulai bertumbuh, berkembang, dan mulai berbuah, Tuhan mulai proses seperti ranting yang mulai diketoki rantingnya supaya bisa banyak berbuah. Yang kedua ini dibiarkan masalah tetap ada. Tapi kadang-kadang kita berkata, Tuhan kapan Kau menolong kami? Hari ini kita melihat Tuhan sudah menolong kita. Tuhan beri kekuatan bagi kita, dan kita tidak sadar. Saya mau berdiri di sini, saya ngalami sendiri. Masalah hari ini tetap ada. Saya sudah beri kekuatan. Kemana-mana dulu saya pelayanan pasti bersama istri.
Dan banyak hamba Tuhan yang dulu kenal saya, tahu-tahu saya sendirian, mereka pasti tanya, Pak, nyonyanya mana? Pak, nyonyanya mana? Awal mula dulu saya mulai stres, mulai inginnya gak pelayanan sudah Tuhan. Saya biasa pelayanan sama istri, ada dukungan ya, istri penolong. Tetapi ketika 1,5 tahun yang lalu Tuhan berikan izinkan suatu terjadi, saya mulai mengalami yang kedua, proses. Saya baru mengerti arti kata nyanyian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dibentuk, diproses dari Tuhan itu menyakitkan, tapi akan keluar emas yang murni. 1,5 tahun yang lalu istri saya tahu-tahu turun dari tingkat 2, dia mulai keringingan, matanya kebiur-kebiur. Karena saya sebagai orang medis, saya tahu waduh, saat tensinya normal 120/80. Saya periksa segala macam normal semuanya. Tidak ada satupun penyakit yang membuat dia harusnya seperti itu. Singkat kata, dia mengalami stroke, tidak bisa ngomong, tidak bicara, duduk aja nggak bisa, berdiri apalagi. Saya bertanya, Tuhan, mbok orang lain yang kena Tuhan itu aku. Karena kita ngomong gitu, kita ngomong masalah. Saya mulai protes. Masa Tuhan gak kenal aku sih, Tuhan dia dulu mainin engkau. Tapi kenapa harus kena ini? Dan yang lebih menyedihkan, saudara, saya punya banyak teman-teman yang profesor, dokter, mereka sudah saya konsultasi istri saya di Surabaya, di Bogor, kepala rumah sakit AU. Saya tanya ini, mereka akhirnya tangan-tangan. Mereka mesti ngomong, pasti bojomu stroke-nya kena kolesterol, kena kencing manis, tidak jadi. Hasil pemeriksaan normal kabeh, aku jadi bingung. Saya sebagai dokter sering ngobati orang stroke sembuh. Pak, terima kasih Pak. Suami saya sudah bisa ngomong Pak, sudah bisa jalan. Itu bolak-balik sudah kita saya praktek. Tapi saya nangani istri saya sendiri secara medis, nggak bisa. Sedih. Ya jadi banget waktu itu ya. Tuhan kenapa orang lain sembuh lewat saya, tapi istriku tak doakan. Ada banyak hamba Tuhan datang karena mereka kenal saya. Pendeta dari berbagai itu datang berdoa. Tapi kalau bukan waktunya, tidak. Ini yang kedua saya alami di proses Tuhan, menyakitkan, dan beri kekuatan. Akhirnya saya tahu kebenaran, hanya misalnya asalnya. Ada api yang begitu hebatnya, dia tetap selamat. Masa dari tubuh. Ketika sama ini selalu orang berkata, ayo kita berdoa untuk istrimu. Iya dulu, sekarang enggak. Doa untuk saya supaya kuat, bisa juga supaya dia kuat. Masa seboganya suka-suka Tuhan. Karena masalah sebenarnya bukan masalah sakit penyakit, masalah dosa. Kalau kita punya penyakit berat, dari surga sana Tuhan bisa berkata sembuh. Kalau kita punya utang banyak, dari surga sana Tuhan berkata, aku berkati engkau, lunas. Kalau kita punya masalah keluarga, anak bentrok dengan anak, orang tua dengan anak, broken home, dari surga sana Tuhan berfirman, rukun lagi. Tetapi untuk masalah dosa, tidak bisa Tuhan berfirman, aku ampuni, tidak bisa. Harus turun sendiri. Darahnya tercurah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, sadari ini. Jadi cara kita pandang berbeda dengan Tuhan. Mari kita satukan. Tuhan memandang masalah kita sepele saja. Tapi permasalahan sebenarnya ada masalah dosa. Tapi hari ini kalau kita akan masalah belum sembuh-sembuh, belum terselesaikan, ternyata yang kedua, Kristen dewasa. Ya, saya undang untuk tim musik singers kembali ke depan teman saya. Ini loh yang Tuhan ini undang, dibentuk, diproses bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku kita, kan gitu. Siap dibentuk, siap diproses. Kalau mengalami masalah hari-hari ini, jangan pernah takut. Ketika masalah itu tetap ada, walaupun kita rindu yang pertama segera hilang, mungkin tangan yang pertama. Tapi kalau hari ini kita mengalami yang kedua, sadari, percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Jangan pernah khawatir dengan Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Tidak mustahil bagi Engkau.
Kami percaya kuasa-Mu nyata di kami. Dan hari ini kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib yang tanpa kami sadari Kau memberi kekuatan bagi kami. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani, ku dapat jalani hidup tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Dengan iman katakan Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang menopangku,
seperti Kristus. Khusus bagi hamba Pak Pendeta Yeremia beserta istri, anak-anak, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Urapan baru terjadi dalam hamba-Mu. Dan setiap pelayanan di tempat ini atau dimanapun juga, Tuhan pakai hamba-Mu secara luar biasa. Anugerah dan pengurapan nyata bagi hamba-Mu. Seluruh pengerja Tuhan, WL Singers, pemain musik, multimedia, tamburin, semua yang melayani Engkau saat ini, Tuhan juga memperhitungkan mereka. Mereka dengan rindu setia kepada Tuhan, biarlah mereka tetap melakukan pekerjaan pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab. Dan sampai akhir mereka tetap setia sampai Engkau. Apapun yang mereka alami, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, dan Engkau memberi kekuatan bagi kami semuanya. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya mereka ada dalam pengurapan Tuhan, mereka ada pemeliharaan Tuhan, mereka ada dalam perlindungan Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Biarlah segala hormat, segala pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau, Yesus Masias, Sang Pemilik nama di atas segala nama. Kami hanya berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Saudara berkati Tuhan. Siap firman Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Puspito yang sudah berarti kita pada saat siang hari ini. Biarlah berkatnya senantiasa menjadi bagian kita semuanya. Beliau dan keluarganya semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun berada, baik di tempat kerjanya, mengurus orang-orang sakit ya, dan juga sakit-sakit rohani disembuhkan oleh Tuhan melalui Bapak Puspito ya. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sudah baik buat kita. Kita akan berikan persembahan buat kerja Tuhan. Kita sama-sama katakan Tuhan berkuasa. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saya atas nama Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Dr. Puspito
yang kali pertama perdana ya bisa bergabung, memenuhi undangan dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan tempat ini. Saya baru pertama kali jumpa dengan beliau, saudara. Ya. Beliau ini satu tim dengan Pak Adri. Ya. Saya cuma tahu kalau background Bapak ini seorang dokter. Tadi dia datang, saya tanya, loh Pak, jam berapa berangkat tadi? Sekitar jam 5 lebih, saya dari Batu. Habis ada acara di sana langsung ke sini. Saudara, saya memang nggak tanya istrinya, ternyata baru tahu tadi sudah ya. Yang saya sangat-sangat mengapresiasi, dia seorang dokter sekalipun sekarang sudah tidak ada ikatan dinas, tetapi dia buka praktek di rumahnya pagi dan sore tadi dia ngomong. Tetapi untuk urusan pelayanan, Bapak ini, saya katakan, luar biasa. Minggu depan, pelayanan di Madiun. Saya tanya, di PDI Pak, siapa Pak? Tahu semua saya, saudara. Karena sesama di PDI pasti tahu. Ini yang saya mau garis bawahi. Seorang yang berprofesi, sekalipun secara pekerjaan banyak menuntut waktu, tetapi untuk soal pelayanan prioritas ini patut kita teladani. Ya. Jangan kita hanya baru punya kerjaan, baru ikut orang, ya jam kerja sudah ditentukan, masuk kerja pulang kerja, masih banyak alasan. Apalagi yang kerja sendiri itu gampang diatur. Pagi hari, kalau kita tahu menomorsatukan Tuhan, saya mau katakan, janji Tuhan itu iya dan amin, pasti terjadi atas hidup kita. Ya, kiranya Bapak Puspito menjadi saudara berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, saudara, kita berdoa apa yang menjadi pergumulannya, pasti Tuhan turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Memang kalau kita mau memilih, pilih yang instan, yang doa langsung dijawab oleh Tuhan, itu lumrah. Saya mau katakan, semua orang pasti menginginkan yang seperti itu. Tetapi kalau kita harus melewati tahapan demi tahapan, menguji ketaatan kesetiaan kita, ujung-ujungnya saya mau katakan pasti yang is the best Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Ya, saudara, pengumuman ibadah keluarga seperti yang saya minggu lalu katakan untuk persiapan Natal ditiadakan. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja tetap berjalan di pastori karena dibuat latihan untuk persiapan Natal kita. Hari Minggu kita ketemu lagi berbakti beribadah di tempat ini di minggu yang terakhir. Ya, saudara, terus bawa dalam doa acara perayaan Natal gereja kita tanggal 11 Desember supaya semuanya dana persiapan-persiapan yang hari-hari ini sedang dikerjakan semua dalam kendali Tuhan adanya. Ya, mari jemaat Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita dan selesai ibadah ini untuk panitia Natal ada rapat yang akan dibahas untuk persiapan Natal kita yang sudah mendekat. Ya, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku.
Kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam dan berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk bersama-sama berbakti beribadah di tempat ini. Tuhan terus berkati pekerjaan Bapak Puspito sebagai seorang dokter umum. Biarlah lewat kehidupannya nama Tuhan senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati kesehatan istrinya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan terus kesanggupan, kekuatan buat Bapak Puspito untuk terus mendampingi, untuk terus merawat istrinya dengan penuh cinta kasih yang daripada Tuhan. Berkati ketiga anaknya, berkati anak-anaknya, baik yang saat ini sudah lulus menjadi seorang dokter, maupun yang anak kedua sedang menyelesaikan kuliah kedokterannya. Semuanya dalam kendali Tuhan adanya. Masa depan mereka semua ada dalam jaminan tangan kuat kuasa Tuhan. Anaknya yang ketiga yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas pertama, Tuhan, di bangku SMA, Tuhan juga mampukan untuk putri ini dapat menyelesaikan studinya sampai akhir. Sesuai dengan cita-citanya juga terkabulkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap umat-umat-Mu yang sudah hadir, apapun beban masalah persoalan mereka, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit terima kesembuhan, yang sedang menanti jawaban Tuhan, Tuhan mampukan umat-umat-Mu terus diberikan kekuatan, daya tahan untuk terus berserah dan berharap sepenuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini juga ada berkat-berkat jasmani yang sudah disediakan oleh tangan-tangan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya setiap pengorbanan mereka itu semua dicatat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Lewat berkat jasmani yang akan kami nikmati, semuanya mendatangkan sehat-sehat dan kuat-kuat dalam tubuh kami. Berkati acara perayaan Natal gereja kami tanggal 11 Desember. Persiapan-persiapan hari ini Tuhan turut bekerja di dalamnya. Panitia yang ada bersama jemaat Tuhan terus kompak solid untuk melaksanakan acara ini sukses. Nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Untuk itu jemaat Tuhan, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima dan kami syukurkan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.